Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara analisa fundamental sebelum FOMC. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar tahu arah market mau kemana nanti saat FOMC dilakukan. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara analisa fundamental FOMC ini perlu kami ingatkan bagi trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan secara lengkap dan detail di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara analisa sebelum FOMC. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan tentu harus membaca terlebih dahulu berita-berita yang masuk. Di sini kita buka website CNBC di mana saat ini ada dua fokus yang menjadi perhatian besar para pelaku pasar. Yang pertama terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian yang kedua rencana kenaikan suku bunga The Fed nanti di tanggal 16 Maret. So, kita baca terlebih dahulu beberapa berita yang masuk pada hari ini. Oke, ini 25 menit yang lalu, Perdana Menteri Inggris berbicara kepada Presiden Ukraina agar segera melakukan pertemuan Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang ini mengenai situasi pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina yang dikonfirmasi masih aman setelah serangan dari Rusia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan pembangkit terbesar di Eropa. Tentu jika terjadi kebakaran ataupun terjadi serangan yang sangat masif, tentu ini akan berakibat fatal terhadap energi di Euro sendiri. Kemudian ini selanjutnya Google stop iklan di Rusia. Beberapa perusahaan besar mulai melakukan tindakan terhadap layanan digital di Rusia sebab terjadinya konflik ini. Kemudian ini juga Presiden Amerika Joe Biden berbicara kepada Presiden Ukraina setelah terjadi serangan yang tadi, serangan di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa ini. Kemudian ini video serangannya. Kemudian ini kabar 3 jam yang lalu, Ukraina mendapatkan donasi sekitar 54 juta dalam bentuk cryptocurrency. Ini berasal dari beberapa sumber dan beberapa mata uang, token dan kripto, ada Bitcoin, ada ETH, dan yang lainnya. Ini sumbangan dari beberapa orang terhadap Ukraina yang sekarang mendapat invasi dari Rusia. Ini tracking pergerakan tentara Rusia ke Ukraina. Kemudian WHO di sini mulai memberikan bantuan obat-obatan ke Ukraina. Yang ini mengenai kesepakatan rute antara Rusia dan Ukraina terkait jalur evakuasi warga sipil agar tidak terkena imbas daripada adanya invasi Rusia ke Ukraina. Oke. Kemudian ini Elon Musk memberikan bantuan terminal internet kepada Ukraina. Kemudian yang ini PDB ataupun produk domestik bruto Rusia drop sekitar 35%. Ini sanksi oligarki pada Rusia. Ini pekerja di Kiev, ibu kota negara Ukraina, membuat penghalang tank untuk ditempatkan di Kiev, mencegah agar tank-tank Rusia tidak masuk. Ini masih sama. Ini evakuasi mahasiswa yang ada di Hungaria. Total sudah 480 rudal telah ditembakkan Rusia ke Ukraina. Setelah itu ini daripada Presiden Ukraina sendiri yang meminta bantuan
Apabila kami tidak bisa menguasai langit, maka berikan kami pesawat. Oke. Minta bantuan militer ke barat. Sama ini sanksi dari internasional kepada Rusia sendiri yang membuat invasi tanpa alasan yang jelas. Ini bantuan ke Ukraina. Kemudian ini Gedung Putih meminta Kongres untuk memberikan bantuan sekitar 10 miliar dolar Amerika untuk mensupport Ukraina yang saat ini sedang mendapatkan serangan dari Rusia. Ini sanksi untuk minyak Rusia. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan bahwa Rusia, ini balasan terhadap Presiden Prancis, bahwa Rusia berkomitmen untuk mencapai segala tujuan di Ukraina, apapun yang terjadi. So, jika Rusia terus bersikeras untuk melakukan invasi ke Ukraina, kita akan dapat lihat beberapa komoditas harganya pasti akan naik, termasuk emas saat ini. Kalau teman-teman trading di gold, kenapa emas bisa naik? Karena memang terjadi konflik peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan tentunya emas akan banyak dibeli oleh para investor dan pelaku pasar untuk melindungi aset yang mereka punya. Oke, hubungannya dengan FOMC kita sudah ketahui bersama bahwa di sini kita lihat website The Fed sendiri. Oke. Nanti di tanggal 16 Maret akan ada FOMC, dan tentunya kalau kita lihat baca di kebijakan moneter terakhirnya di sini, The Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga sebab inflasi Amerika Serikat yang saat ini sudah lebih dari 2%. Di sini dapat teman-teman baca bahwa sebab inflasi yang sudah lebih tinggi dari 2% dan pasar tenaga kerja yang mulai menguat, maka komite akan berencana mempercepat kenaikan suku bunga. Jadi nanti di tanggal 16 Maret kita sudah tahu dan kita sudah dapat memilih mata uang apa yang seharusnya harus kita tradingkan. Sekarang sedang terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Barat mulai menjatuhkan banyak sanksi ke Rusia. Jadi berarti nanti di tanggal 16 Maret kita tradingnya per mata uang Euro USD. The Fed berencana menaikkan suku bunga sebab inflasinya sudah tinggi. Kemudian Presiden Rusia bersikeras akan melakukan hal apapun untuk mencapai tujuannya di Ukraina. Oke, kalau kita lihat grafik saat ini per mata uang Euro USD. Ini kita buka TF Daily. Ini kita telah buka MetaTrader 4XM. Teman-teman yang belum daftar akun, silakan daftar akun terlebih dahulu. Di sini level support telah di breakout. Oke. Kalau kita lihat beberapa mata uang yang disandingkan dengan euro, ini trennya overall semua turun. Euro USD ini turun. Kemudian euro Kanada juga turun. Euronya melemah. Euro dengan dolar Selandia Baru juga sama. Terjadi downtrend, euronya melemah, euro GBP juga sama, turun, downtrend, euro JPY juga sama, ini turun, euro CSF juga sama, ini turun, downtrend. Nah, ini hubungan yang harus teman-teman perhatikan bahwa fundamental itu memiliki pengaruh terhadap pergerakan market. Oke, kalau situasi dan kondisinya sedang tidak aman, sedang terjadi konflik geopolitik, maka tentu mata uang negara yang bersangkutan akan melemah. Euro melemah terhadap beberapa pasang mata uang. Oke. Dan untuk FOMC sendiri nanti di tanggal 16 Maret kita di sini sudah ada setup, ini support telah di breakout. Nanti di tanggal 16 Maret kita tunggu harga naik terlebih dahulu ke level ini. Support yang telah di breakout akan menjadi resisten dan kita boleh melakukan open posisi sell. Oke. Jelas ya teman-teman semua. Jadi kesimpulan akhirnya pertama harus baca terlebih dahulu dan teman-teman harus update mengenai info yang masuk hari ini apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang negara yang bersangkutan, mata uangnya akan menguat ataupun akan melemah. Kalau kita hubungkan ataupun korelasikan antara tadi beberapa data yang telah masuk dan kita baca bersama, konflik Rusia dan Ukraina masih memanas, kemudian The Fed berencana akan menaikkan suku bunga. Berarti nanti saat FOMC, kita tunggu rilis kebijakan moneter daripada Amerika Serikat benar akan menaikkan suku bunga atau tidak. Jika suku bunganya dinaikkan 0,25 basis point ataupun 0,50, maka tentu dolar Amerika akan menguat terhadap euro. Oke.
Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Tentu saat teman-teman menyimak pembahasan ini, kemungkinan besar kondisinya sudah berbeda, tapi pada intinya sama. Silakan teman-teman baca beberapa berita internasional yang masuk, bisa gunakan website CNBC, Reuters, ataupun di XM juga ada. Silakan teman-teman buka di website XM, di situ ada berita. Teman-teman bisa mengikuti berita internasional di website XM, kemudian cari korelasi ataupun hubungan dengan mata uang yang kita tradingkan. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Oke, ini YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Buka di bagian menu playlist yang ini, klik. Dan di sini ada playlist analisa fundamental Forex. Sahabat FCI bisa belajar analisa fundamental lengkap di playlist ini. Oke, dan untuk panduan mengenai cara daftar akun trading di XM, teman-teman bisa belajar di sini. Buka panduannya di sini, belajar trading Forex dari nol. Telah kami jelaskan step by step dari awal sampai selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.